Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah saya dalam keadaan baik-baik saja. Semoga teman-teman semua juga begitu ya. Kali ini saya hanya ingin share tentang kehidupan saya. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan teman-teman semuanya. Saya dilahirkan di sebuah desa di Cirebon. Keluarga saya keluarga yang kurang mampu waktu saya kecil ya. Ibu saya seorang buruh tani, bapak saya seorang tukang beca. Tapi alhamdulillah saya hidup di tengah keluarga yang rukun. Ibu bapak saya mampu membesarkan saya, membuat sebuah rumah untuk saya berteduh dan tempat tinggal. Sampai saya SD itu saya baru sadar ya, orang tua saya itu tidak semampu orang tuanya orang lain gitu. Kayak uang saku sekolah yang teman-teman lebih banyak, aku dipakai jajan sekali udah nggak ada gitu ya. Kemudian sekolah SMP, teman-teman sepedanya dari toko bagus. Orang tua saya membelikan saya sepeda itu sepeda bekas yang kemudian dicat sendiri, itu warnanya norak banget. Tapi aku tahu bukan karena mereka irit, tapi emang karena uangnya tidak ada ya. Dan aku dari kecil itu badan aku itu gemuk. Nah itu tuh entah kenapa ya, kalau orang gemuk itu selalu dibully dari dulu itu ya. Nggak di film-film, nggak di kehidupan nyata. Padahal aku ya nggak pernah mengganggu orang gitu. Tapi dari SD aku itu selalu dibully. Seperti misalnya rambut aku dari belakang ditarik ini gitu ya. Mungkin kalau orang gemuk itu kelihatannya bodoh, jadi mereka pikir kalau ditakalin juga akan diem aja gitu ya. Dan memang aku diem aja sih. Paling aku ngadu sama ibuku, "Bu, tadi si itu nakal di sekolah, ngatain ini itu." Nanti anaknya lewat sama ibuku ditegur kayak gitu. Nah terus waktu SMP juga ya. Nah pelajaran yang paling aku takuti itu pelajaran olahraga. Aku paling takut, paling benci. Karena dari SD juga misalnya ya, waktu di SD itu kalau olahraga itu suruh balapan lari. Tapi balapan larinya tuh bukan di lapangan, tapi mengikuti desa gitu, kayak mengikuti satu blok gitu ya. Muterin satu blok itu balapan gitu. Nah kalau teman-teman mah udah satu lingkaran itu ya, satu RT gitu, satu blok itu udah selesai diputerin, udah pada duduk jajan es. Aku masih jauh di sana, masih, karena ya namanya orang gendut kan jalan itu larinya pelan ya, nggak bisa cepet. Terus waktu SMP kalau misalnya itu olahraganya lompat jarak jauh ya, kan misalnya bagian aku mau lari ya, terus sama anak-anak laki-laki tuh udah diteriakin gitu, "Wah itu mau jatuh atau buahnya mau jatuh," kayak gitu. Nah akunya kan boro-boro mau itu ya, jadi kan semakin kencang berlari kan ininya, semakin goyang-goyangnya kan kencang banget kan, jadinya boro-boro mau lompatnya jauh, udah keburu nggak pede duluan gitu. Jadi dari dulu benci banget sama pelajaran olahraga, selalu dibully di sekolah itu. Kayak misalnya tiba-tiba aku dari belakang dilemparin kertas gitu ya, di kertasnya digulung-gulung kecil. Pas aku buka katanya, "Salam buat Arsi yang kalau jalan egal-egol kayak bebek," kayak gitu. Terus aku, ya Allah alhamdulillah egal-egol kayak bebek juga aku masih bisa jalan gitu, aku nggak pincang atau apa gitu. Tapi aku juga nggak berusaha mencari tahu siapa yang ngelemparin kertas itu, pokoknya aku ya udah diem aja lah. Kemudian itu dari bulian-bulian itu membuat aku menjadi seorang yang pemalu, nggak percaya diri, minder gitu sama orang tuh. Misalnya mau ngajak orang lain ngomong lebih dulu tuh kayak takut nggak disautin, takut dibully, takut apa gitu ya, kayak gitu. Jadi aku tuh pemalu banget gitu. Kayak misalnya suruh nyagain koperasi punya sekolah gitu ya, kan ada piketnya dibagi-bagi. Itu biasanya jaga kantinnya itu dari sama berdua orang itu dari kelas lain juga gitu. Nah sama anak yang aku nggak kenal itu aku tuh benar-benar mati gaya, nggak ada omongan, nggak ada, pokoknya kayak bingung gitu, nggak pede gitu. Karena mungkin karena seringnya dibully ya. Jadi aku waktu keluar SMP itu aku lebih memilih langsung bekerja ke luar negeri. Umur aku 16 tahun waktu itu dan belum punya pengalaman apa-apa. Dari kecil emang biasa bantuin orang tua ya, bantuin cuci piring, bantuin cuci baju. Tapi itu kan di kampung ya, cara nyuci piringnya ya di kampung itu kita ada 2 ember, air bersih sama air yang ada sabunnya gitu kan, kayak gitu. Sedangkan kalau di luar negeri kan nyuci piringnya pakai wastafel, kitanya berdiri ya. Semua pekerjaan di luar negeri kan masak berdiri, kalau di kita kan ngulek bumbu sambil duduk kayak gitu ya. Terus nyuci baju kan di kampung kan pakai sikat, di situ kan pakai mesin cuci kayak gitu. Jadi aku tuh total nggak bisa kerja sama sekali. Nah pas waktu itu majikan aku yang laki-laki orang Maghribi, yang perempuan orang Malaysia,
Jadi alhamdulillahnya nggak usah pakai bahasa Arab karena yang perempuannya bisa Melayu gitu ya, walaupun bahasa Melayu sama bahasa Indonesia itu jauh banget bedanya gitu. Nah, pas di situ, pas aku baru datang umurku 16 tahun, dari wajahku pun kelihatan banget gitu, aku tuh masih, tapi sama orang PT aku disuruh ngaku umur 21 ya. Akhirnya oke, aku ngaku 21, tapi mereka ngerti kok kayak umur 15 tahun kayak gitu. Nah, pas itu majikan laki-laki aku bilang, katanya, kamu di sini tuh aku anggap anak. Itu nggak ada istrinya ngomong begitu. Kamu di sini tuh aku anggap anak, katanya. Jadi kamu mau makan, mau apa, nggak usah malu-malu, nggak usah takut-takut kayak gitu. Nah, ya oke lah, aku ditanam di hati tuh kan, oh iya aku di sini jantung anak kayak gitu. Nah, terus pas aku lagi mandi, tiba-tiba dia kok buka pintu toiletnya itu dibuka, udah belum kayak gitu. Kan istrinya itu guru, jadi kalau pagi-pagi udah keluar, sedangkan dia kerjanya itu katanya di kantor imigrasi, jadi berangkatnya itu siang, bahkan sering di rumah gitu. Nah, terus aku mikir, apa ini bagian dari nganggep anak ya, kok aku lagi mandi kok pintunya dibuka kayak gitu. Terus ya udahlah kayak gitu, cuma ngeliat belakang kan. Aku kan mandinya bukan pakai shower, walaupun di situ pakai shower, entah mungkin dia juga heran kok orang Indonesia mandinya kayak gitu. Aku mandinya ya pakai gayung, jongkok gitu, orangnya jongkok nggak berdiri. Nah, terus aku udah aja ya. Terus dia bisa nganterin aku ke medikal waktu itu. Di dalam mobil tuh dia tuh ngelus-ngelus paha aku itu. Kamu tuh di sini tuh aku anggap anak. Kalau butuh apa-apa tuh ngomong sama aku, jangan malu-malu kayak gitu. Terus aku, ya Allah, nganggap anak kok gini banget ya. Nah, itu sering setiap kali istrinya nggak ada, kalau aku lagi mandi itu pintunya dibuka kayak gitu. Terus aku mikir ya, apa nganggap anak kok kayak gini ya gitu. Sedangkan aku lah di kampung kan, pintu toilet kan emang dari hordeng, maksudnya pintu toilet aku ya dari hordeng, bukan nggak ada pintunya, toiletnya itu cuma ditutupin hordeng doang gitu. Tapi ya bapakku juga nggak pernah ngelongok buka hordeng kalau aku lagi mandi gitu ya. Waktu itu otak aku yang masih polos, masih lugu ya, ya udahlah kayak gitu, uang cuma lihat punggung kok kayak gitu. Nah, terus lama-lama tuh makin kurang ajar gitu. Kalau misalnya aku lagi di dapur, tiba-tiba dari belakang dia kayak orang gemes gitu. Pernah satu kali dia tuh menggigit bibir aku ya, sampai aku kaget. Terus aku bilang kayaknya ini mah udah kelewatan gitu. Nah, terus aku cerita sama orang Banjarmasin. Nah, dia itu di situnya kerjanya sebagai tukang jahit, bukan sebagai pembantu. Nah, aku cerita, Mbak, apakah menganggap anak itu harus seperti itu kayak aku. Nah, ternyata dianya itu, omongan aku tuh diceritakan lagi ke majikan perempuan aku dalam versinya dia, entah ditambah-tambahin, entah dikurang-kurangin kayak gitu. Nah, akhirnya majikan aku tuh ngawasin aku sama majikan laki-laki, disangkanya akunya ngeladenin gitu. Nah, jadinya majikan perempuan tuh lebih marah-marah, judes kayak gitu, tapi nggak jelas apa salah aku, ya akunya nggak ngerti. Nah, kemudian ada lagi namanya Mbak Fatma, orang Madura. Dia itu di situ pakai visa umroh. Banyak orang Madura waktu zamannya aku dulu ya, itu tahun 96-an kalau nggak salah, 96-97. Nah, Mbak Fatma itu orang Madura itu dia bukan visa TKW tapi visa umroh. Di situnya itu entah ilegal entah legal ya, tapi dia visanya bukan visa pembantu. Nah, di situ dia cerita, kamu jangan suka cerita apa-apa sama Mbak Sarita, dia itu memihaknya ke majikan kamu kayak gitu. Nah, terus gimana Mbak? Aku bilang, ya emang majikan kamu itu dulu sama pembantunya yang dulu ada main, tapi pembantunya yang dulu ngeladenin katanya gitu kan. Nah, dari situ aku mulai takut, aku mulai jaga jarak. Nah, tapi itu majikan perempuan semakin ketat ngawasin kan. Akhirnya aku tanya lagi kan sama Mbak Fatma. Waktu itu aku kan masih kecil banget ya, jadi aku tuh belum tahu gitu, belum ngerti. Terus kata Mbak Fatma, ya udah, daripada kamu dicurigain terus sama majikan perempuan, lebih baik kamu sendiri yang ngomong duluan gitu. Akhirnya aku cerita sama majikan perempuan bahwa kalau dia nggak ada di rumah, suaminya itu dengan alasan menganggap aku anak, dia sering nyuruh aku mijitin dia, posisi dia telanjang cuma pakai celana dalam doang kayak gitu. Nah, terus semua perlakuan majikan laki-laki itu aku ceritakan sama istrinya. Kemudian pada suatu malam mungkin dia negor suaminya atau gimana, karena si istrinya ini kayak takut banget sama suaminya. Nah, pas aku lagi tidur dipanggil. Nah, aku sudah menduga bahwa nantinya, aku pikir ya dalam pikiran aku, nanti aku akan disidang gitu. Terus omongan aku dicocokin, ada suaminya dengan nggak ada suaminya tuh sama nggak kayak gitu. Siapa yang benar, siapa yang salah. Ternyata enggak. Begitu aku keluar, suaminya itu udah nyiapin kabel telepon yang gede itu, kemudian dipukulin di ininya, aku dipukulin sampai aku pulang ke Indonesia. Selang sebulan selepas itu aku pulang ke Indonesia, bekas dua garis di sini belum hilang gitu. Dia mukul aku tuh sekeras-kerasnya gitu, entah 2 kali atau 3 kali. Aku waktu itu udah langsung shock banget, sakitnya tuh
bener-bener belum pernah aku rasakan seumur hidup. Jadi keluarga aku tuh, ibu aku kalau misalnya aku nakal ya, aku dianggap salah, itu ibu aku paling nyubit begini, ih sakit juga tapi ya nggak separah itu gitu ya. Terus katanya majikan laki-laki aku itu entah dia ngomong apa ya, dia bilang aku ya marah kayak gitu, sapi atau apa gitu ya, katanya aku ini pembohong kayak gitu. Nah terus aku udah nggak berani membela diri atau ngomong cerita apa-apa lagi, aku langsung diem itu karena saking takutnya ya. Aku yang waktu itu anak umur 16 tahun dipukul segitu kerasnya, sedangkan orang tuaku aja belum pernah mukul aku segitu keras ya. Nah jadi dia itu orang salah tapi nggak mau disalahin ya. Nah semoga Allah yang membalas, karena sampai sekarang aku masih belum bisa memaafkan ya. Aku masih inget terus rasa sakitnya itu. Kemudian aku minta pulang, dari sebulan setelah itu aku minta pulang. Sebenarnya begitu kejadian langsung aku minta pulang, tapi tiketnya nunggu tiket yang ada kan langsung diurusin, beli tiket apa. Bahkan waktu itu ya, karena kan digajinya nggak tiap bulan, aku pulang itu entah digaji berapa gitu ya, sesuka mereka gitu. Karena waktu itu aku juga masih kecil ya, misalnya gajinya satu bulannya $500 atau berapa, $500 Arab gitu ya. Tapi aku kan nggak ngerti, maksudnya nggak digaji tiap bulan gitu, nggak. Tapi waktu aku pulang itu aku emang dikasih uang gitu. Bahkan uangnya itu udah ditukerin Indonesia, itu bodoh banget kan ya. Itu hak uang kita, nggak ditanya dulu gitu, nggak dibilang $1 sekian, gaji kamu sekian bulan gitu, nggak ada rinciannya. Pokoknya aku dikasih uang Indonesia, juga dikasih uang real kayak gitu. Terus aku dibeliin oleh-oleh, dibawain kurma, air jam-jam, terus aku pulang ke Indonesia. Itulah cerita aku. Lain kali aku akan sambung lagi cerita aku selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.